Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Hadi dari Departemen Fisika Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan materi secara umum mengenai radioterapi. Untuk pokok bahasan yang akan saya tampilkan di sini, yang pertama ada macam-macam radioterapi, yang kedua treatment planning system, yang ketiga dosimetri radioterapi, yang keempat quality control radioterapi, dan yang terakhir ada proteksi radiasi dan instalasi radioterapi. Untuk bahasan yang pertama yaitu macam-macam radioterapi. Sebelum menginjak ke macam-macam radioterapi, kita akan membahas sedikit mengenai radioterapi. Radioterapi adalah modalitas pengobatan dengan menggunakan zat radioaktif terbungkus atau menggunakan radiasi pengion untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh tanpa melalui operasi. Macam-macam radioterapi secara umum ada dua, yaitu yang pertama external beam, yang kedua internal beam. Untuk external beam, di mana berkas radiasi berada di luar pasien, sedangkan internal beam, berkas radiasi berada di dalam pasien. Untuk external beam sendiri ada 4. Yang pertama X-ray radioterapi, yang kedua gamma ray, yang ketiga particle accelerator, yang keempat proton, neutron, dan ion berat. Kemudian untuk internal beam sendiri ada brachytherapy. Masuk ke jenis-jenis external beam, yang pertama yaitu X-ray radioterapi. Bisa dilihat pada gambar, radioterapi yang menggunakan radiasi pengion berupa radiasi sinar X sebagai modalitas radioterapi. Kemudian X-ray radioterapi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada superficial X-ray. Yang kedua orthovoltage X-ray, yang ketiga megavoltage X-ray. Untuk jenis X-ray radioterapi yang pertama yaitu superficial X-ray. Pada gambar, X-ray superficial adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X dengan energi kinetik elektron antara 10 kV dan 100 kV yang dilakukan untuk pengobatan pada permukaan kulit atau mata. Kemudian yang kedua ada orthovoltage X-ray. Pada gambar, pesawat terapi eksternal dengan energi kinetik antara 100 kV dan 500 kV untuk pengobatan yang dilakukan pada jaringan dengan kedalaman sekitar 4 cm sampai 6 cm dari permukaan kulit. Untuk yang terakhir ada megavoltage X-ray, pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X untuk pengobatan pada jaringan dengan kedalaman lebih dari 6 cm dari permukaan kulit. Karena dari namanya sendiri ada megavoltage, maka pesawat terapi ini memiliki energi kinetik elektron lebih dari 1 MeV. Kemudian untuk megavoltage X-ray ada teleterapi kobalt 60, ada LINAC. Masuk ke jenis yang pertama yaitu LINAC. Dari gambar bisa dilihat pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung lurus, tempat di mana elektron akan mendapatkan peningkatan energi akibat dari osilasi medan elektromagnet dengan radiofrekuensi antara 1 GHz sampai 10 GHz sehingga menghasilkan berkas elektron atau sinar X berenergi tinggi yang berkisar antara 4 sampai 25 MeV. Nah, dari gambar, elektron gun akan menembakkan elektron sehingga melewati waveguide dari microwave radiofrekuensi yang akan dipercepat atau diakselerasi sehingga melewati quadrupole magnet dan akan menumbuk target.
Setelah menumbuk target, maka akan dihasilkan sinar X dengan energi antara 4 sampai 25 MeV. Nah, untuk Linux sendiri bisa juga untuk menggunakan elektron. Nah, untuk Linux sendiri bisa dihasilkan elektron. Jadi, setelah elektron dipercepat, maka tidak menumbuk target tapi langsung diarahkan ke pasien. Untuk jenis kedua dari external beam yakni gamma ray radioterapi. Gamma ray radioterapi adalah radioterapi yang menggunakan radiasi sinar gamma sebagai modalitas radioterapi. Gamma ray sendiri ada dua, yang pertama teleterapi, yang kedua ada gamma knife. Yang pertama yaitu teleterapi. Teleterapi adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan sinar gamma yang dihasilkan dari kobalt 60 atau cesium-137 untuk pengobatan kanker. Dilihat pada tabel berikut adalah radionuklida yang digunakan dalam teleterapi. Ada CO60, ada CS137 dan EU152. Dari tabel ditampilkan ada waktu paruh, aktivitas spesifik, dan energi foton yang dihasilkan. Untuk teleterapi sendiri, yang pertama ada teleterapi CS136, cesium 136, yang memiliki energi foton 0,66 MeV dan sumber yang besar tapi memiliki aktivitas spesifik yang kecil, sehingga untuk teleterapi cesium 136 ini sekarang jarang digunakan. Untuk yang kedua yaitu teleterapi kobalt 60, di mana kobalt 60 memiliki emisi sinar gamma energi tinggi sekitar 1,25 MeV yang memiliki waktu paruh yang lama serta aktivitas spesifik yang tinggi. Berikut adalah gambar dari teleterapi kobalt 60. Untuk jenis gamma ray radioterapi yang kedua yakni gamma knife. Gamma knife adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan sinar gamma untuk pengobatan kanker dengan metode radiasi stereostatik. Gamma knife ini biasa digunakan untuk pengobatan kanker di daerah kepala, biasanya untuk kanker otak. Nah, gamma knife ini menggunakan metode radiasi stereostatik di mana pada bagian kepala diberikan kerangka khusus yang digunakan agar target yang dituju dapat pada posisi isosentris gamma knife sehingga mengurangi resiko mengenai organ yang lain. Berikut adalah gambar dari gamma knife. Kemudian ada partikel akselerator, radioterapi yang menggunakan partikel akselerator sebagai modalitas radioterapi. Dalam partikel akselerator ada 3, yang pertama betatron, yang kedua siklotron, yang ketiga mikrotron. Yang pertama ada betatron. Mesin ini terdiri dari magnet dengan arus AC yang memiliki frekuensi 50-200 Hz. Partikel yang dipercepat berupa elektron yang akan bersirkulasi di dalam ruang vakum toroidal yang ditempatkan ke celah antar dua kutub magnet. Elektron dipercepat ini karena adanya perubahan flux magnet di dalam medan listrik yang berbentuk donat. Berikut adalah gambar dari betatron. Yang kedua ada siklotron. Bisa dilihat pada gambar. Mesin ini terdiri dari magnet yang dialiri oleh arus AC dengan radiofrekuensi antara 10 sampai 30 MHz. Partikel yang diakselerasi bisa berupa neutron, proton, maupun ion sepanjang lintasan spiral dipandu di dalam 2 elektroda setengah silinder. Yang terakhir ada mikrotron, bisa dilihat pada gambar, mesin yang terdiri dari akselerator elektron
yang mengkombinasikan fitur linek dengan siklotron, di mana ketika elektron ditembakkan, dia akan mengalami pergerakan memutar sesuai dengan orbitnya, di mana orbitnya memiliki jari-jari yang jari-jarinya semakin membesar sehingga memasuki area akselerator sehingga dihasilkan sinar X. Untuk jenis eksternal beam yang terakhir yakni proton, neutron, dan ion berat. Proton diproduksi dari siklotron dan sinkrotron. Untuk neutron diproduksi dari generator neutron dan siklotron. Ion berat bisa berupa helium, karbon, nitrogen, argon, dan neon yang diproduksi melalui sinkrosiklotron dan sinkrotron. Kemudian untuk jenis internal beam ada brachytherapy. Brachytherapy adalah modalitas pengobatan dengan menggunakan zat radioaktif terbungkus yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk membunuh sel kanker. Brachytherapy menggunakan bermacam-macam radionuklida sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Ada Ra, Rn, Co, Cs, Ir, Au, I, dan PD. Dari tabel dapat dilihat radionuklida yang digunakan untuk brachytherapy yang berisi informasi mengenai waktu paruh dan energi foton yang dihasilkan. Untuk brachytherapy dibagi menjadi 3. Yang pertama ada surface mold, kedua intracavitary, yang ketiga interstitial. Untuk tipe-tipe brachytherapy sendiri ada banyak, bisa dilihat pada gambar, ada berupa bentuk tube, ada berupa bentuk jarum, ada berupa wire, ada sheet ribbon, ada short strain, stepping shorts, dan lain-lain. Kita mulai dari jenis brachytherapy yang pertama yaitu surface mold. Surface mold adalah brachytherapy dengan sumber zat radioaktif yang ditempatkan dekat dengan permukaan kulit. Bisa dilihat pada gambar bahwa brachytherapy diletakkan di sekitar pipi dan area hidung. Untuk yang kedua, jenis dari brachytherapy yaitu intracavitary. Intracavitary adalah brachytherapy dengan sumber zat radioaktif ditempatkan di rongga tubuh yang dekat dengan volume tumor. Nah, pada gambar itu adalah contoh brachytherapy intracavitary. Untuk intracavitary sendiri ada implan gineekologi, bronkus, esofagus, dan rektum. Hal ini ditempatkan sesuai dengan rongga-rongga pada keempat tersebut. Untuk gineekologi biasanya untuk terapi kanker serviks. Makanya implan gineekologi ini dipasangkan pada bagian vagina yang dekat dengan serviks. Yang kedua ada bronkus, yang ketiga ada esofagus, yang keempat ada rektum atau anus. Untuk jenis brachytherapy yang ketiga yaitu interstitial, yang mana bisa dilihat pada gambar, itu adalah contohnya. Brachytherapy interstitial, sumber zat radioaktifnya diimplankan bersama dengan volume tumor. Nah, pada contoh ada payudara, jadi langsung diarahkan pada kanker. Ada yang lain seperti pada bagian kepala dan leher atau bagian sarkomas. Kemudian untuk brachytherapy ini dari pemberian dosisnya dibagi menjadi 4. Ada low dose rate atau LDR, di mana pemberian dosis kurang dari 1 gray per jam. Yang kedua ada medium dose rate, ada MDR, di mana pemberian dosis dilakukan lebih dari 1 gray per jam.
Yang ketiga ada high dose rate atau HDR, di mana pemberian dosis lebih dari 10 gray per jam. Yang terakhir ada pulse dose rate atau PDR, di mana pemberian dosis ini diberikan secara pulsa yang diberikan 1 gray per jam. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Treatment Planning System, bisa disingkat TPS. Treatment Planning System adalah sistem perencanaan pelaksanaan radioterapi untuk menentukan bentuk sinar atau distribusi dosis dengan maksud untuk memaksimalkan kendali tumor dan meminimalkan komplikasi jaringan normal. Untuk jenis TPS sendiri ada dua. Yang pertama ada TPS untuk external beam, yang kedua ada TPS untuk brachytherapy. Kita bahas yang pertama untuk Treatment Planning System radioterapi external beam. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Bisa dilihat dari diagram. Kita harus mengkombinasikan parameter mesin dan data pasien. Kemudian kita membutuhkan data mesin, data input pasien, dan perhitungan algoritma yang bisa dilakukan perencanaan, dan sehingga perencanaan kita membutuhkan data mesin, data input pasien, dan perhitungan algoritma, baru bisa dilakukan perencanaan dan kemudian treatment dari perencanaan itu sendiri, sehingga yang terakhir akan dihasilkan output data dalam formulir yang dapat digunakan untuk treatment. Yang kedua ada data dari pasien. Data ini berupa lokasi target di mana kanker itu akan diterapi. Yang kedua bentuk dan volume dari target dari kanker itu sendiri. Yang ketiga target kedua atau second target, di mana target yang berpotensial untuk dilakukan penyebaran dari tumor. Yang keempat lokasi struktur batas dari organ yang tidak boleh kena. Yang kelima ada volume dan bentuk struktur batas. Dan yang terakhir ada radiobiologi struktur. Kemudian untuk target sendiri kita harus mengetahui definisi volume sebelum kita menentukan area dari target. Untuk definisi volume sendiri ada 4. Yang pertama ada gross tumor volume atau GTV. GTV adalah volume pertumbuhan ganas tumor yang dapat terlihat atau terbukti. Yang kedua ada clinical target volume atau CTV, di mana CTV ini adalah volume jaringan yang berisi GTV yang harus dieliminasi, di mana CTV ini potensial untuk penyebaran tumor. CTV ini biasanya GTV ditambah dengan 1 cm dari batas GTV. Yang ketiga ada internal target volume atau ITV, volume yang memuat CTV dan internal margin untuk memperhitungkan variasi ukuran dan posisi CTV relatif terhadap perubahan karena adanya pergerakan organ. Jadi ITV ini untuk meminimalisir adanya pergerakan organ. Yang terakhir ada planning target volume atau PTV. Volume untuk mengatur sinar yang tepat sehingga semua variasi geometri yang didapatkan itu sesuai dan diserap oleh CTV. Nah, untuk PTV sendiri adalah CTV ditambah dengan 1 cm margin dari CTV. Nah, yang terakhir ada organ resiko. Organ yang memiliki sensitivitas terhadap radiasi yang dimungkinkan menerima dosis dari perencanaan treatment yang tidak boleh berbatasan langsung dengan CTV, karena organ resiko ini memiliki radiosensitivitas tertentu yang tidak boleh melebihi batas. Nah, berikut adalah gambar dari definisi volume yang saya sebutkan tadi. Ada GTV atau area tumor yang ganas, kemudian CTV yang potensiali bisa menyebar, kemudian ITV di mana memungkinkan organ ini bergerak, kemudian ada PTV serta organ resiko. Kemudian untuk treatment planning system yang selanjutnya untuk external beam adalah data mesin.
Di mana dari data mesin ini kita harus tahu deskripsi sinar yang harus digunakan, baik kualitas maupun energi, geometri dari sinar itu untuk isosenternya, gantrynya, mejanya. Yang ketiga, dari definisi area, mau area yang bentuknya kayak gimana, blok yang harus dipasang kayak gimana, aplikator yang dipasang gimana, kolimator yang dipasang harus bagaimana. Kemudian yang keempat, modifikasi sinar. Untuk modifikasi sinar, distribusi dosis yang akan digunakan bisa menggunakan wedge atau kompensator. Yang terakhir ada normalisasi dosis. Kemudian yang terakhir ada basic dose calculation. Target volume harus memiliki bentuk dan orientasi sinar yang harus dihitung, berapa lama sinar harus menyala, atau berapa banyak monitor unit yang harus diberikan untuk memberikan dosis yang diinginkan pada target. Nah, maka dari itu kita harus tahu tipe-tipe radiasi yang harus digunakan. Berikut adalah grafik dari jenis-jenis relatif dose dari masing-masing tipe radiasi berdasarkan kedalamannya. Ada elektron, ada sinar gamma, ada X-ray, ada proton, yang memiliki nilai masing-masing. Kita selanjutnya akan membahas treatment planning system untuk brachytherapy, di mana yang pertama yaitu alur dari pasien. Kita harus tahu keputusan treatment yang akan digunakan. Selanjutnya, perencanaan ideal dari brachytherapy. Yang ketiga, implan sumber dalam operasi yang harus digunakan itu apa. Yang keempat, lokalisasi sumber. Yang kelima, perencanaan implan. Yang terakhir adalah mulai treatment. Yang selanjutnya yaitu perencanaan ideal. Untuk perencanaan ideal, kita harus merencanakan pra-implan itu seperti apa, kemudian kebutuhan implan apa saja, kemudian kita harus menghitung jumlah sumber yang dibutuhkan untuk implan. Yang terakhir, menghitung pendekatan implan, jumlah jarum, kateter yang digunakan, itu harus presisi. Selanjutnya, setelah pemasangan, kita perlu menghitung lokasi jarum, kateter, atau aplikator yang digunakan untuk menghitung geometri implan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan CT scan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dosimetri radioterapi. Dosimetri radioterapi ada 4. Yang pertama, kamar ionisasi. Yang kedua, dosimetri film. Yang ketiga, sistem luminescent. Yang keempat, sistem semikonduktor. Kita bahas yang pertama, yaitu kamar ionisasi. Kamar ionisasi adalah pengukuran dosis yang didasarkan pada jumlah gas yang terionisasi akibat dari berkas radiasi yang diterima. Berikut adalah contoh dari dosimetri kamar ionisasi. Selanjutnya ada dosimetri film, di mana dosimetri film adalah pengukuran dosis yang didasarkan pada nilai densitas optik yang dihasilkan pada film. Yang ketiga ada sistem luminescent, yaitu pengukuran dosis yang dilakukan dengan material yang dapat menyerap energi radiasi, di mana material yang menyerap energi ini bisa berupa thermoluminescent dosimeter atau TLD yang menyerap panas, optically stimulated luminescent atau OSL, di mana material ini akan menyerap berkas radiasi yang diterima. Yang terakhir adalah sistem semikonduktor, di mana sistem semikonduktor adalah pengukuran dosis yang dilakukan dengan memanfaatkan material semikonduktor untuk menghasilkan elektron hole akibat adanya sinar radiasi, yang kemudian akan timbul sinyal untuk menghitung dosis radiasi yang didapat. Berikut adalah perbandingan dari jenis-jenis dosimetri radioterapi yang telah saya sebutkan tadi, baik dari segi keuntungan dan kerugiannya masing-masing.
Ada yang lebih akurat dan presisi seperti ionization chamber atau kamar ionisasi. Kemudian untuk film itu bisa memiliki resolusi spasial 2 dimensi. Kemudian TLD itu ukuran yang sangat kecil, jadi nggak perlu memuat ruang yang besar. Kemudian ada dioda yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu quality control radioterapi, di mana kita tahu radioterapi ada dua, external beam dan internal beam. Untuk yang pertama, external beam ada dua, kita akan bahas untuk quality control LINEC dan cobalt. Untuk quality control LINEC, sebagaimana radioterapi external beam, di dalam tabel dapat disebutkan secara harian, baik itu output X-ray, laser, maupun indikator distance. Kemudian bulanan, baik itu output X-ray, backup monitor, maupun simetri dari elektron atau simetri dari X-ray. Ada juga switch emergency. Kemudian ada untuk tahunan seperti output kalibrasi X-ray, kemudian parameter sumbu sentral, ada faktor transmisi juga, kemudian ada linearitas chamber monitor, ada juga isocenter rotasi dari gantry, isocenter rotasi dari kolimator, dan yang lain-lain. Kemudian untuk cobalt 60 quality control radioterapi external beam sendiri ada harian berupa door interlock, untuk laser indikator jarak, untuk mingguan ada posisi sumber pengecekannya. Kemudian untuk bulanan ada constant output, ada medan pencahayaan atau medan radiasinya, ada kolimator dan gantry, dan lain-lain. Kemudian untuk tahunan ada constant output, ada faktor transmisi, error dan linearitas, constant output, dan lain-lain. Kemudian untuk brachytherapy, quality control radioterapi, di sini yang pertama dari sumbernya, ada bentuk kimia fisiknya, ada pengkapsulan sumber, ada keseragaman sumber, lokasi radionuklida, penyimpangan rata-rata, verifikasi, kalibrasi, dan pengkapsulan sumber seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada aplikator brachytherapy. Untuk aplikator sendiri ada intracavitary dan interstitial, di mana kita harus mengecek lokasi sumber, koinsiden sumber aktif dan dummy, lokasi perisai. Kemudian untuk interstitial ada koinsiden sumber aktif dan dummy. Kita masuk pembahasan yang terakhir, yakni proteksi radiasi dan instalasi radioterapi. Ada external beam dan internal beam. Untuk external beam, peralatan terapi eksternal harus dipasang dengan berkas utama diarahkan pada penghalang utama dengan perisai yang memenuhi persyaratan proteksi radiasi. Peralatan terapi eksternal harus tetap stabil, berada pada setiap posisi dan dapat diubah pada posisi yang diperlukan. Pada pengoperasian akselerator linier atau LINEC yang mempunyai energi foton sinar X di atas 10 MeV, dinding perisai harus dilengkapi dengan bahan penyerap neutron. Kemudian peralatan terapi eksternal harus dilengkapi paling kurang dengan beberapa peralatan seperti pesawat sinar X simulator atau CT scan simulator, TPS, peralatan cetak, dan perlengkapan kendali mutu.
Untuk peralatan teleterapi kobalt-60 yang berisi zat radioaktif terbungkus harus dilengkapi dengan alat untuk mengembalikan sumber secara manual pada posisi terperisai. Selanjutnya, bangunan fasilitas radioterapi harus dilengkapi dengan yang pertama ada sistem saling kunci yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali di bawah kendali teknisi elektromagnetik pada saat pengoperasian, tanda radiasi pada pintu, panel kendali, kepala sumber pada peralatan teleterapi kobalt-60, mesin afterloading, dan kontainer penampungan zat radioaktif terbungkus, serta saluran kabel dosimetri untuk kegiatan kalibrasi yang dipasang membentuk sudut 45 derajat. Yang terakhir, fasilitas radioterapi yang mempunyai terapi eksternal harus memiliki ruang pemeriksaan, ruang simulator, ruang cetak, ruang TPS, ruang penyinaran, dan ruang tunggu. Untuk proteksi radiasi dan instalasi radioterapi untuk brachyterapi, peralatan brachyterapi harus dilengkapi paling kurang dengan pesawat sinar X atau C-arm atau pesawat sinar X simulator, kemudian TPS, peralatan cetak, dan perlengkapan kendali mutu. Fasilitas radioterapi yang mempunyai brachyterapi harus memiliki ruang pemeriksaan, ruang persiapan, ruang aplikasi, ruang TPS, ruang penyinaran, ruang penyimpanan zat radioaktif terbungkus, dan ruang tunggu. Demikianlah materi pada radioterapi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang saya sampaikan ini, ada beberapa sumber. Yang pertama, dari Podgorczak tahun 2005, dari buku Radiation Oncology Physics, A Handbook for Teacher and Student, yang diterbitkan oleh IAEA. Yang kedua adalah keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 21 /Kabapeten /12 tentang program jaminan kualitas instalasi radioterapi. Yang ketiga ada Batan, buku pedoman permohonan perizinan radioterapi yang diterbitkan pada tahun 2019. Ada Hiswara Eri 2015, buku Pintar Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Batan. Yang terakhir ada IAEA, yakni Radiation Protection in Radiotherapy. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.